Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue sangat excited karena kayak yang kalian udah bisa lihat dari judul dan thumbnailnya sudah sangat jelas. Kalau kita mau unboxing sebuah kamera yang menurut gue sebuah gebrakan di jajaran APS-C-nya Sony. Dan mungkin gak usah gue sebut ya, balik lagi di thumbnail dan di judulnya kalian harusnya sudah tahu. Dan ini produknya kita didatengin juga. Ini sebuah lensa yang sebenarnya gue udah berkali-kali request ya, karena gue excited banget dengan lensa ini, tapi kebetulan baru datang bareng dengan si FX30 ini dan kita akan cobain. Kayaknya dia bakal cocok banget juga. Ini juga bukan lensa APS-C yang cukup budget ya, tapi angkanya memang menarik banget untuk lensa native Sony. Ini 15mm f1.4, tapi dia memang buat APS-C, tapi ya angkanya menarik gitu, wide tapi tetap bisa bokeh. Kita bakal unboxing nanti setelah yang kameranya dulu. Nah, ini adalah box dari FX30, cuman ini adalah unit sampel. Jadi mungkin kalau kalian beli, experience unboxing kalian akan berbeda gitu, karena kayak yang kalian bisa lihat ini bener-bener plain banget gitu ya kardusnya. Jadi kalau misalkan kalian beli harusnya sih agak berbeda. Di sini nggak ada branding whatsoever. Jadi langsung aja kita buka. Ini cuma impression aja ya, unboxing aja. Jadi kalau kalian kepo dengan hal-hal lanjutannya jangan lupa buat subscribe, karena kita pastinya bakal ngetes lebih lanjut juga soal kamera ini karena membawa spesifikasi yang banyak juga gitu kan. Oke, langsung kita buka. Dan ya, kita lihat ada apa aja. Di sini ada kabel USB A ke USB Type C. Lalu di sini ada beberapa dokumen-dokumen, termasuk ini juga kayak brosur, katalis browse gitu ya. Oke, kita langsung lihat ke dalamnya. By the way, gue lupa, kita baterai A74 ada lagi kan sekarang? FZ100, karena di sini gue dipinjemin nggak ada baterainya. Jadi ya kita harus pakai baterai kita sendiri. Kebetulan baterainya sama dengan A74. Dia baterai NPFZ100. Dan ya kita coba. Oh, kita dapat yang versi ini juga ya, yang ada handle atasnya. Jadi kalau kalian pengen input pakai mikrofon shotgun atau mic profesional yang pakai port XLR, ini bisa gitu kan. Yang membuat dia salah satu yang bikin proper dia jajaran cinema gitu ya. Walaupun ya gue juga nggak pakai untuk handle atas ini. Dan kita langsung aja ke body kameranya. Ini dia. Sini ada aksesoris lagi, adapter, tidak terlalu penting, kita biarkan. Dan sekarang kita mau lihat kameranya. Walaupun ya dia pasti mirip dengan FX3 yang kita udah pernah bahas juga, tapi rasa memegang kamera yang masih sangat fresh, masih sangat hangat, bahkan beritanya secara global juga masih cukup hangat. Gue appreciate juga buat Sony karena akhirnya sekarang gue bisa megang salah satu kameranya yang launchingnya kurang lebih seminggu yang lalu gitu globalnya. Mulai mendekati Fuji, karena Fuji kita udah megang bisa tayang bareng launching globalnya biasanya kalau ada kamera baru. Dan ya Sony mulai mendekat gitu ya. Ini adalah Sony FX30 Cinema Line. Dan kalau kalian notice dari tadi baju yang gue pakai, thank you Sony, gestur yang bagus. Mulai membuat kita biar lebih tergoda lagi mungkin ya dengan si FX30 ini. Dan ya bener-bener mirip dengan FX3. Bener-bener mirip. Gue sih nggak bisa compare side by side, tapi seingat gue memang ukurannya seperti ini. Kalian juga kalau nonton video-video review luar itu udah ada yang ngasih side by side. Kita nggak ada FX3, tapi bener-bener bobotnya ya kayak kamera full frame. Cuman bedanya kalau si FX3 itu di sisi bawahnya ada tulisan full frame gitu ya, yang membuat gue berpikir kayaknya memang udah direncanakan dari awal. Kenapa dia ditulis banget gitu, full frame? Karena di masa depan ada versi yang bukan full frame-nya gitu ya. Nah kita lihat sensornya, karena bodinya gede dan sensor APS-C, dia jadi mungkin kelihatan kurang appealing buat beberapa orang. Tapi buat gue nggak terlalu kecil juga sih, karena APS-C masih oke lah gitu di body segede gini. Ya mungkin bias juga, itu opini yang subjektif karena gue pengguna APS-C profesional juga yang bodinya banyak gede-gede. Kayaknya udah banyak debu di situ. Nanti kita harus, untungan ada beberapa cleaning kit di sini. Dan ya, ini dia untuk memorinya, dia lebih gokil dari A74 ya yang kita pakai sekarang di kamera atas. Di sini dia memorinya bisa SD dan bisa Safe Express Type A di kedua slotnya.
Kalau si A74 tuh cuma di slot utamanya doang. Dan kita lihat opsi portnya full size HDMI yang mampu memberikan video RAW 16 bit, lalu headphone jack dan juga mikrofon input, lalu USB Type-C, dan apa itu satu lagi? Micro USB multi, mungkin untuk pakai remote, koneksi gimbal dan semacamnya kali ya. Dan kalau kalian perhatiin di sini, ini adalah heatsink gitu ya, ventilasi, karena dia udah membawa active cooling di sini, yang membuatnya benar-benar menarik untuk kamera APS-C gitu kan, dengan spesifikasi tinggi dan ada active cooling. Mungkin biar kita bisa nyalain, boleh kali Ska ambil baterai dulu, baru kita sambil unboxing lensanya. Oke, kita pakai baterai kita dulu dan kita lihat. Dia sudah menyala dengan tampilan yang memang kayaknya agak berbeda deh. Oke. Agak berbeda. Gue lupa sih kalau sama FX3, gue belum coba lagi, udah lama juga. Cuman dengan A74 sih agak berbeda. Kayaknya yang dia itu info-infonya di luar dari framing kita gitu kan. Tapi kita unboxing dulu lensanya biar bisa langsung kita pasang juga. Ini adalah Sony G-Lens, bukan G-Master ya, G-Line Up aja. Ini 15mm f1.4 dan kita akan buka lensa compact yang gue tuh demen banget sebenarnya. Dari awal rilis gue udah tertarik sebenarnya, cuman baru dapat kesempatan juga. Dan ini dapat lens hoodnya, ini body lensanya gokil. Ini ada tombol custom functionnya juga. Ada AF dan MF gitu ya, autofocus dan manual focus bisa diatur langsung di lensanya, sama ini. Cuma posisinya agak lucu ya, ini soalnya, mungkin dia harus dari sebelah sini soalnya. Nah, declickable aperture, jadi klik atau smooth. Memang harganya nggak murah juga sih, sekitar 10,5 juta. Setahu gue MSRP-nya di Indonesia yang gue lihat di e-commerce ya, tapi menarik. Dan langsung aja mungkin kita pasangin di sini. Oke, ini memang cukup kecil lensanya, tapi sih kelihatannya nggak terlalu kebanting juga ya sama kameranya, ya masih oke lah. Ala-ala kamera-kamera cinema gitu. Lebih ke kayak kamera cinema yang buat bikin slow-mo sih gue ngeliatnya. Dan cukup menarik karena kamera ini bisa 4K slow-mo juga, jadi memang menggoda. Dan kita nyalain lagi. Kalian bisa lihat, ini beneran ini ya, informasinya tuh di luar ininya semua. Mungkin gue nyesuaiin exposure biar nggak terlalu terang di framingnya. Nah, kalian bisa lihat posisi gambarnya tuh dengan informasi-informasi shutter, iris, dan lain sebagainya tuh mereka berada di luar framing. Jadi kita bisa lebih berfokus. Jadi kalau ini yang kayak level meternya ini hilang, dia mungkin bakal lebih. Ini ketahuan banget nih, kita pakai baterai yang tidak ori gitu ya. Karena baterai ori kita lagi di A74-nya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ada buat ngetes gitu kan. Nah, kita continuous dulu aja. Dan ya, lalu ya itu, jadi dia udah nyala, di situ impresinya agak berbeda. Kita ke menu. Nah, kemarin tuh menu ini nih, menarik ya. Menu yang dijadiin satu semuanya gitu. Kita bisa lihat kita pakai mode frame rate berapa, lalu ya ini shutter speednya, ISO, PP, pakai PP. Jadi di rapel gitu, dirangkum semuanya jadi satu tempat. Jadi kita bisa ngecek juga. Ini kita pakai XAVC-SI, kita coba yang standar dulu aja, XAVC-S 4K gitu kan misalkan. Lalu ini ada pilihan juga 10-bit 422, 8-bit 420. Speknya luar biasa, gue udah bilang gitu kan. Dan kalau kita XAVC-HS mungkin, wah, jadi yang bilang Sony FX30 kurang fitur, gua nggak begitu ngerti sih dengan kalian, gitu ya. Dan ini gokil banget sebenarnya di sini. Jadi udah terkonfirmasi gitu, dia bisa dengan kodek-kodek yang berbeda, bisa 10-bit juga dan bisa chroma sampling 422. Lalu kita lihat movie setting di sini, rec frame rate. Sebentar, kita kalau SNQ setting, gue pengen ngeliat ngatur slow-mo-nya. Dan sekarang 4K 60p, dia running di 4K 60p. Sekarang kita buka lagi. Ternyata dia bisa merekam 4K 120p
10-bit 422. Sangat-sangat wajib buat kita cobain gitu ya. Nanti kita akan coba. Lalu dia juga di sini membawa apa namanya yang Cine AI gitu ya. Tapi gue belum ngerti, jadi gue juga harus cari tahu soal itu. Sama dia ISO-nya itu dual native, setahu gue di 800 sama 2500 ya kalau nggak salah. Tapi di sini kok nggak ada tandanya ya. Waktu itu kayak, atau itu kalau Cine AI-nya nyala kali. Nanti kita cari tahu soal itu. Tapi so far impresi yang menyenangkan. Oh iya bener. Iya bener, FM-nya bisa di swipe ya. Kadang nongol, kadang enggak sih. Jadi nongol di situ, nongol lagi. Nah, susah lagi. Jadi ya mungkin perlu dimatengin aja ya Sony. Tapi ya di situ udah ada dan mungkin cukup membantu. Tapi kayaknya gue akan stick with button kalaupun pakai kamera ini, karena pakai button udah pasti nongol gitu kan. Dan kita lihat kalau kalian yang kepo bisa foto atau enggak. Di sini ada tombol mode dan bisa foto. Tuh, ada pilihannya juga. Nah, ini bisa manual exposure juga, foto. Cuman ya balik lagi, memang concernnya bukan buat foto karena dia tidak ada EVF juga bahkan. Tapi ya tetap, maksudnya kalau ada yang bertanya bisa buat foto atau enggak, ya bisa gitu. Tetap membawa sensor yang gambarnya harusnya tetap high quality juga. Dan kita coba record ya, seganteng itu enggak? Oke, no memory, kita aktifin dulu shot without card kayaknya. A few moments later. Oke, gue nggak nemu shutter release without cardnya. Jadi di sini gue pasangin memori aja dan kita coba aja gitu ya, ngeliat. Ini loh, ini yang gue suka nih. Sama atasnya juga. Dan di sini, ini kalau ruangannya agak-agak gelap dikit tuh jauh lebih ganteng gitu ya. Coba, nih kalau di posisi gelap kita lihat, tampan gitu ya. Emang rasanya tuh mainan buat laki-laki banget gitu. Kayak keren aja gitu dilihatnya. Demen banget gua. Dan ya itu sedikit pengetesannya. Kita belum kasih lihat footage-nya dulu karena nanti aja nyusul. Sekalian kita ngetes lebih jauh gitu kan. Tapi ya itu, sedikit impresi unboxing dari Sony FX30 ini. Kamera yang menarik dan gue sangat excited buat bahas lebih lanjut. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya ide, kita mau ngetes bagian apanya, silahkan taruh juga di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.